بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دينه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini bahwasanya dengan takwa inilah kualitas kita akan bertambah dan kita memiliki bekal yang terbaik. Semoga kesempatan yang kita miliki ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan para sahabatnya yang telah meneruskan perjuangan beliau sampai ke seluruh dunia, termasuk ke negeri kita, negeri Indonesia yang tercinta ini. Bapak-bapak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menengok, akan melihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan faidah, mendapatkan taufik, mendapatkan semangat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keberhasilannya, tidak ada lain yang membimbing beliau ini kecuali ayat-ayat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi untuk melakukan suatu perubahan di negeri Arab di saat itu, yang kemudian menyebar di seluruh dunia, tidak lain melainkan karena adanya wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Di antaranya ayat yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah disuruh membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh melaksanakan qiyamul lail. Disuruh melaksanakan qiyamul lail, salat malam di sepertiga malam yang terakhir lebih ataupun pas. Bahkan salat malam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kewajiban. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warjza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kita akan berhenti pada ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah awal dari dua surat yang kita baca tadi, di mana sebagian ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah taala memberikan penjelasan sebelum menjelaskan tentang ya ayyuhal mudaththir. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, ditugaskan untuk melaksanakan ibadah-ibadah qasirah, kata beliau, ibadah-ibadah yang sifat manfaatnya itu
kembali kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca, kemudian qiyamul lail. Dan ini merupakan kewajiban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dalam surat Ya ayyuhal mudaththir, kata sebagian ulama menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dinobatkan menjadi seorang utusan, seorang rasul yang harus menyampaikan agama ini kepada umat. Nah, dalam ayat ini tentunya kita akan melirik faedah penting bagaimana pembinaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ketika beliau ditugaskan sebagai rasul. Ketika beliau ditugaskan sebagai rasul yang sebelumnya harus membina diri dengan banyak membaca, dengan kelurusan dalam membaca, di mana membacanya harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus melaksanakan tugas berat qiyamul lail di saat manusia tertidur, tidur lelap. Beliau ditugaskan oleh Allah untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Kemudian dalam surat Al-Mudaththir ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Jadi coba kita telusuri satu persatu dari ayat ini dan kita hayati sesuai dengan kemampuan kita. Kiranya apa yang bisa kita petik dari ayat ini yang membangkitkan kita untuk semangat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau utusan Allah. Beliau ditugasi ayat ini. Kita umatnya juga terpanggil untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum kecuali umatnya semuanya dituntut untuk melaksanakannya. Makanya dalam ayat ini kita sama-sama renungi dari makna yang terkandung di dalam ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Lalu berikanlah peringatan. Jadi ayat ini memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar melakukan tugas mengingatkan kepada umat, kepada manusia secara umum. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka hendaklah engkau agungkan. Maka hendaklah engkau agungkan. Jadi di sini sebagian ulama menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia secara umum agar mereka itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia pertama kali dituntut untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntutan berikutnya agar menyerukan kepada umat agar mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan dengan apa? Para ulama jelaskan, mengagungkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan ini ternyata merupakan misi dari semua para utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua mengajak kepada manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat ini diajari, dibimbing, ditegakkan dalam kehidupan mereka. Pelaksanaan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan misi yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh untuk memperingatkan manusia ini
tidak lain melainkan untuk membangunkan manusia supaya mereka ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitasnya, baik yang terkait dengan hati, yang terkait dengan lisan, yang terkait dengan anggota badan, semuanya dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini misi yang akan diemban atau yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian kita perhatikan ayat yang berikutnya, wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, maka hendaklah engkau sucikan. Di sini Ibnu Sa'di rahimahullah taala memberikan penjelasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama diperintahkan untuk membersihkan pakaian, mensucikan pakaian. Ada dua makna yang disebutkan oleh Ibnu Sa'di rahimahullah taala. Maksudnya yang pertama, membersihkan semua aktivitasnya, semua amalnya dari segala yang membatalkan atau yang mengurangi pahalanya. Karena bisa jadi perbuatan itu batal karena orang melakukan sesuatu, seperti halnya orang melakukan kesyirikan. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh jika kamu syirik pasti amalmu itu akan batal. Dan bisa jadi amal itu berkurang pahalanya karena adanya kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan ibadah itu. Kalaulah umpamanya kita contohkan sholat, bisa jadi tidak sempurna kewajiban-kewajiban yang dituntut dalam sholat itu. Sah dia mendapatkan pahala dari sholat itu, tapi dia berkurang pahalanya karena ada yang ditinggalkan dalam sholat itu. Jadi membersihkan pakaian, salah satu penafsiran ulama ini, bersihkan perbuatan-perbuatan kamu dari yang membatalkan, dari yang mengurangi pahalanya, seperti syirik, seperti riya, seperti ujub, seperti apa? Menyombongkan diri dan yang lainnya. Kemudian penafsiran yang kedua, betul-betul yang dimaksudkan adalah hendaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang suci dari najis. Jadi pakaian yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya pakaian-pakaian yang suci, tidak terkena najis. Iya. Dan ini menunjukkan tuntutan dari agama ini supaya zahir yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersih dari najis. Dan ketika bersih dari najis, kata Syekh Sa'di berikutnya, maka sesungguhnya tuntutan kebersihan dalam hati adalah mimbabi aula. Mimbabi aula ini tentu saja lebih mendapatkan tuntutan yang zahirnya saja tertuntut, apalagi yang batinnya. Nah, ini penjelasan sebagian ulama dalam masalah wa thiyabaka fatahhir. Apa kiranya yang bisa kita petik dari pemberian Allah kepada nabinya ini? Di sini kita petik faidah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditugaskan oleh Allah memperbaiki manusia ini, hendaknya mengarahkan tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya mempersiapkan dirinya agar senantiasa bersih. Bersih pakaiannya dalam satu penafsiran, bersih perbuatannya dari segala hal yang bisa membatalkan atau dari segala hal yang bisa mengurangi pahalanya. Kemudian pembinaan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Kekejian, kebusukan, kemaksiatan, kesyirikan dan yang lainnya hendaklah engkau tinggalkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan semua bentuk yang melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam ayat itu dibahasakan warruzza.
perkara yang keji, perkara yang busuk, hendaklah engkau tinggalkan. Yang sebagian ulama memberikan penjelasan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituntut dalam melaksanakan dakwah kepada umat ini agar dia Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan tempat-tempat yang buruk. Jangan sampai kemudian dia bergelimang dengan tempat dan keadaan yang buruk itu. Jadi di sini seorang nabi hendaknya betul-betul menjaga dirinya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal dari pembinaan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tamnun tastakfir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menginginkan balasan terhadap apa yang kamu berikan kepada mereka. Dalam penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat baik. Beliau senantiasa membantu orang lain, tidak hanya dalam persoalan duniawiyah, tetapi dalam persoalan diniyah, persoalan agama, beliau adalah sumber kebaikan itu. Beliaulah yang menjelaskan agama ini kepada mereka. Di samping bantuan-bantuan duniawiyah, perkara-perkara duniawiyah yang disumbangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dalam tindakan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah peringatkan wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberikan kebaikan kepada orang lain itu kemudian kamu mengharapkan balasan dari orang yang kamu beri. Jadi di sini menggambarkan bagaimana ketulusan yang harus dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah sosial, amanah dakwah, amanah perjuangan ini. Bagaimana niatnya murni, dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wala tamnun tastakfir. Kemudian ayat yang terakhir, wa li rabbika fasbir. Dan untuk Tuhanmu maka hendaklah engkau bersabar. Wa li rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu maka hendaklah engkau bersabar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar ketika berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar ketika menghadapi tantangan dakwah. Bersabar ketika meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketiga kesabaran yang diungkapkan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama. Sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar ketika memperoleh musibah, memperoleh tantangan, cobaan dari masyarakat ataupun yang lainnya. Karena ini adalah sesuatu yang mesti terjadi. Nah, Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersabar, supaya bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ayat yang termasuk awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat ini kita bisa menganalisis sebuah proses bagaimana seorang ini akan memperbaiki umat, di mana tujuannya hendaknya dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya senantiasa bersih pergaulannya, pakaiannya bersih dari bercampur di berbagai macam keadaan yang buruk.
Berikutnya bersih dalam niatnya, di mana niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kiranya ayat yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, dan kita mencoba bagaimana kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dalam rangka kita mengembang amanah. Di antaranya adalah upaya untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, karena Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Di sini perlu adanya keteladanan. Sebagai orang tua yang menginginkan istrinya baik, yang menginginkan generasi penerusnya baik, maka tuntutan sebelum baiknya mereka, kita tertuntut untuk baik terlebih dahulu sebelum baiknya mereka. Dan ini semuanya adalah perjuangan yang kita harus lalui, dan alhamdulillah sudah ada teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita melalui perjuangan ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim menerima amal baik kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah kepada kita sehingga kita tetap berjalan di atas jalan yang diridhoinya dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabri wassalah itu tidak salah, tidak salah bagus. Salat dan bersabar itu maksudnya itu salat apa itu? Salat hajat atau salat ketika kita dapat musibah kan kita minta tolong mustahil bisa berwassalah. Iya, na'am, barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya terkait dengan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Fa innaha lakabiratun, maka sungguhnya salat itu betul-betul berat. Illa alal khasyiin, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk minta tolong bis-shalah, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Pertanyaannya, salat apa di situ? Apakah ini salat wajib ataukah salat sunnah ataukah ada salat tersendiri? Nah, kita ketahui Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih itu, qurratu aini fi sholati, penyejuk mataku itu pada sholatku. Jadi beliau SAW ketika dalam keadaan menghadapi berbagai macam problem, beliau melaksanakan sholat. Dan beliau dapati dengan sholat ini Nabi SAW mendapatkan kesejukan. Begitu juga kita tahu bahwasanya salat itu inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari beberapa ayat ini kita bisa mendapati suatu faidah bahwasanya salat ini ternyata merupakan suatu solusi dalam menghadapi berbagai macam problem yang kita hadapi. Di mana kita tahu wujudnya salat ini adalah seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba ini salat dalam keadaan faham apa yang dia baca dalam salatnya, kemudian dia berdoa mengadukan persoalannya kepadanya, di saat dia berada pada posisi yang paling dekat dengan Tuhannya, yaitu di saat dia sujud. Jadi seorang hamba ketika sujud ini dia berada pada posisi yang paling dekat dengan Tuhannya. Dia mengadukan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dia akan mendapatkan solusi. Bahkan secara psikologis kita tahu anak yang sedang bermasalah,
kemudian dia tahu bahwasanya orang tuanya ini senantiasa melindunginya, dengan dia cerita kepada orang tuanya, anak itu sudah merasa mendapatkan apa? Ketenangan. Nah, seorang mukmin sudah seyogyanya ketika dia sholat, dia adukan segala persoalannya, dia akan mendapati apa? Ketenangan. Jadi mintalah tolong dengan sabar dan sholat ini memberikan gambaran bahwasanya ketika kita dalam keadaan punya problem, apapun yang kita hadapi dalam problem kita, maka sesungguhnya satu, sabar merupakan solusi. Kedua, sholat merupakan juga solusi yang berikutnya. Adapun terkait dengan sholat apa, ya terkait dengan sholat apa yang kita ketahui, sholat yang disyariatkan kepada kita, ya ini ada sholat secara umum, ada sholat yang wajib dan ada sholat yang sunnah. Dan dengan sholat-sholat yang ada ini, ya insya Allah semuanya menjadi solusi dalam semua persoalan kita. Jadi di sini atau ayat yang kita ketahui ini, bahwasanya sholat yang dimaksudkan adalah sholat yang ma'ruf, sholat yang ma'ruf, wallahu a'lam. Ketika kita berdoa atau kita memakai bahasa Indonesia masalah doa yang kita lakukan dalam sholat, intinya sholat ini isinya doa. Al-Fatihah ini sampai akhir itu isinya doa, sama adabnya berdoa. Di sana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada tawassul dengan amal solehnya sendiri, kemudian terisi dengan doa ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kemudian nanti ketika tasyahud, kemudian ketika duduk, kemudian maksudnya duduk antara dua sujud dan lain-lainnya. Kita dapati di dalam sholat ini semuanya banyak isinya doa-doa. Ya, doa yang menjadi kebutuhan kita, insya Allah sudah terpenuhi di situ. Insya Allah sudah terpenuhi di situ. Ya, jadi apa yang kita minta di dalam sholat kita itu sudah terpenuhi. Kalaulah kita ingin anak kita banyak, kalaulah kita ingin rezeki kita banyak, kalaulah kita ingin turun hujan dan yang lainnya, di dalam sholat kita ini ada banyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antara dua sujud ada Rabbighfirli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keutamaan dari kita beristighfar itu. Di dalam surat Nuh itu Allah mengatakan yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dengan beristighfar Allah akan menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-harta kalian, wabanin dan anak-anak kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kalian itu punya kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan punya sungai-sungai. Allah akan alirkan sungai-sungai. Nah, ini istighfar yang kita lakukan di dalam sholat yang cukup banyak kita baca itu memiliki kandungan kita akan mendapatkan banyak hal. Kita akan mendapatkan banyak hal. Jadi problem yang kita dapati dalam kehidupan ini, dengan kita memahami kandungan yang ada di dalam doa kita dalam sholat ini, sudah mencukupi cukup banyak, atau kita sebut semuanya. Karena umpamanya dalam Al-Fatihah saja, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ini adalah para nabi,
mereka para siddiqin seperti Abu Bakar, wasyuhada seperti Umar, seperti Utsman, wassalihin dan seperti para sahabat yang lainnya. Bukan jalannya orang-orang Yahudi dan bukan jalannya orang-orang Nasrani. Kecakup semua apa yang kita inginkan. Nah, ini doa yang kita baca di dalam sholat kita. Nah, mungkin yang dimaksudkan penanya ini, Nabi SAW seperti dalam sujud menyuruh aksirud doa. Di dalam sujud itu aksirud doa. Nabi SAW menyuruh supaya kita memperbanyak doa ketika sujud. Nah, apakah yang dimaksudkan memperbanyak dengan doa yang disyariatkan Nabi SAW yang ada teksnya dalam hadis-hadis itu? Tentu saja iya. Iya. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana kalau kita ini pengen meminta kepada Allah karena nggak ngerti apa yang kita baca dalam sholat ini kandungannya apa? Pokoknya saya ingin minta kepada Allah di dalam sujud dengan doa yang kita datangkan dari diri kita, dari bahasa yang datang dari diri kita. Mungkin itu yang dimaksudkan. Nah, kalau itu yang dimaksudkan, saya tidak berani jawab. Saya tidak berani jawab. Mungkin nanti ada Ustadz Khalif yang bisa menjawab untuk persoalan itu. Jadi kalau umpamanya kita doa yang sifatnya banyak, doa yang ada di dalam sujud itu kita pilih, kemudian kita memperbanyak doa itu, kita nggak mengapa. Adapun doa dari bahasa kita ataupun dari bahasa Arab atau diambil dari lafaz yang ada dalam Al-Quran yang tidak bermaksud membaca Al-Quran, karena ada larangan membaca Al-Quran di dalam sujud. Tapi kalau doa tapi desainnya dari Al-Quran, nah ini apakah boleh? Nah, di sini saya tidak bisa jawab. Jazakumullah khairan. Ya, mungkin sampai di sini aja dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.